Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita Damayanti dengan NIM akhir 156. Saya merupakan mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai imbalan pasca kerja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Bapak Dr. Sultan Syah SE, MA, CA, dan juga pihak lainnya yang membantu dalam pembuatan video kali ini. Apa itu imbalan pasca kerja? Imbalan pasca kerja sendiri adalah upah, faedah, atau ganjaran yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja selepas pekerja menyelesaikan kontrak dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian imbalan pasca kerja sendiri memiliki kepentingan untuk memastikan kestabilan kewenangan pekerja selepas bersara atau memberikan jaminan keselamatan kewenangan dalam tempo persaraan. Terdapat aspek tertentu berkaitan dengan imbalan pasca kerja yang Anda ingin tahu adalah imbalan pasca kerja adalah imbalan yang diterima karyawan setelah kerja selesai. Contohnya adalah pensiunan, kemudian asuransi, kemudian tunjangan kesehatan pasca kerja, dan biasanya dikelola oleh dana pensiun, bukan oleh perusahaan tempat para pekerja itu bekerja. Kemudian ada dua jenis imbalan pasca kerja, yaitu jenis program imbalan pasca kerja, yaitu program iuran pasti atau defined contribution plan, dan juga program imbalan pasti defined benefit plan. Perbedaan antara dua program di atas adalah dalam defined contribution plan sifatnya iuran tersebut pasti, namun jumlah yang didapat nantinya tidak pasti. Dalam hal ini juga resiko yang ditanggung memiliki keadilan, yaitu ditanggung oleh perusahaan tempat pemberi kerja dan juga oleh pekerja tersebut. Kemudian dalam defined contribution plan sendiri terdapat beberapa pembeda, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang ditetapkan. Kemudian pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun gagal bayar. Kemudian resiko aktuarial dan investasi ditanggung oleh pekerja. Besar iuran tetap, kemudian besar imbalan tidak ditentukan. Kemudian dalam defined benefit plan, sifat dari iurannya tidak pasti, tetapi jumlah yang didapat nantinya pasti sudah ditentukan seperti itu. Dalam hal ini resiko sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Dalam defined benefit plan, sifat dalam defined benefit plan memberikan pekerja untuk membayar iuran sebesar imbalan yang disepakati, kemudian pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun gagal bayar. Kemudian resiko aktuarial dan investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian besaran iuran tergantung dari perkiraan. Kemudian besaran imbalan sudah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Jadi dalam defined contribution plan, iuran dibayar setiap bulan, dan juga iuran yang jatuh tempo sama dengan beban. Kemudian dalam hal ini berbeda dengan defined benefit plan yang melibatkan, di mana defined benefit plan melibatkan aktuaris, orang yang memperkirakan atau memprediksi terkait suku bunganya, berapa banyak karyawan yang akan cuti, berapa banyak future salary, dan berapa banyak hal yang digunakan untuk menentukan atau memperkirakan nilai pensiun. Aktuaris ini akan menentukan berapakah kewajiban pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan, kemudian biaya tahunan, kemudian biaya perubahan atau biaya pensiun.
Pada dasarnya, defined contribution plan itu lebih sederhana daripada defined benefit plan. Dan dalam hal tersebut, defined benefit plan memiliki banyak keuntungan bagi para pekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa imbalan pasca kerja adalah imbalan pasca kerja merupakan komponen penting dalam hubungan pekerjaan antara majikan atau perusahaan dengan pekerja. Melalui imbalan pasca kerja, pekerja diberikan jaminan kewenangan dan kestabilan selepas bersara atau selepas menyelesaikan kontrak pekerjaan dari perusahaan tersebut. Imbalan pasca kerja yang termasuk adalah pensiunan, kemudian asuransi pasca kerja, dan juga manfaat-manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja. Kemudian penting bagi perusahaan untuk menyediakan imbalan pasca kerja yang adil dan berkesan bagi pekerja sebagai penghargaan atas sumbangsi mereka terhadap perusahaan semasa mereka bekerja, seperti itu. Mungkin sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.